Honorer di P3K 2024 hanya 1 jutaan. TMT 2019 ikut seleksi CPNS. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, admin kembali berbagi informasi terkait penyelesaian tenaga honorer. Nah, di video kali ini admin mendapatkan informasi terbaru. Nah, nanti kita cek juga sama-sama teman-teman ya. Admin dapatkan informasi terbaru bahwa TMT 2019 itu ikutnya CPNS. Wah, teman-teman ya. Jadi teman-teman honorer yang TMT-nya 2019 katanya ikut CPNS. Tapi nanti kita simak bersama-sama teman-teman ya. Teman-teman juga bisa menyampaikan komentarnya di video ini. Nah, sebelum itu kita akan lihat juga terkait adanya rapat pembahasan teman-teman ya. Rapat pembahasan undang-undang. Nah, kita bisa lihat. Oke, nah di sini kita lihat ini 22 Mei. Kita buka. Oke, teman-teman ya. Ini pembahasan RPP manajemen ASN terkait manajemen talenta. Ini baru teman-teman ya. Ini dilihatnya baru 127 kali. Oke, kita coba scroll. Nah, ini ada foto dokumentasinya. Oke. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi membahas rancangan peraturan pemerintah RPP ya, atau RPP tentang manajemen aparatur sipil negara di Jakarta pada hari Rabu tanggal 22 Mei. Rapat dipimpin oleh PLT Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian PAN-RB Abdul Hakim. Rapat kali ini, nah mungkin ya maksudnya rapat kali ini masih mengulas pasal per pasal. Jadi ini RPP-nya masih terus teman-teman ya, dibahas teman-teman ya, disusun. Ini mengulas pasal demi pasal terkait substansi manajemen talenta. Sebelumnya telah dibahas terkait substansi pengembangan talenta. Jadi sebelumnya pengembangan, yang saat ini adalah diulas kembali pasal per pasalnya. Ini terkait dengan talenta dan karir yang menjadi bagian dari manajemen talenta. Pembahasan dilakukan ini ada dari PAN-RB, ada Kemendagri, Kemenkeu, Kemendikbudristek, ada BKN, ada LAN. Hadir dalam rapat tersebut. Nah, di sini ada Budam Mutasi Kepegawaian BKN Aris Widianto dan kawan-kawan. Oke, teman-teman ya. Nah, ini terkait pembahasan RPP manajemen ASN, dan kita lanjut lagi ke informasi kedua. Nah, di sini diinformasikan bahwa jatah honorer di P3K 2024 hanya 1 jutaan. TMT 2019 ikut seleksi CPNS. Nah, ingat teman-teman ya, ini bukan tanda tanya melainkan sebuah pernyataan ya. Jika kita melihat atau menganalisa dari judul ini, TMT 2019 ikut seleksi CPNS. Oke. Rabu 22 Mei 2024, kita cek lagi. Jatah honorer di P3K 2024 hanya 1 jutaan. Ini 1,1.280.000 sekitar itu teman-teman ya. Pemerintah pun didesak untuk memprioritaskan honorer dengan masa kerja di atas 6 tahun. Nah, ini ada bocoran nih teman-teman ya. Bocoran di mana pemerintah itu didesak untuk memprioritaskan honorer dengan masa kerja di atas 6 tahun untuk mengisi formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun ini alias tahun 2024. Pemerintah harus mengutamakan honorer K2 dan non K2. Jadi ingat teman-teman ya, K2 dan non K2, karena mereka paling lama bekerja. Ini disampaikan oleh Dewan Pembina Forum Honorer Non Kategori 2 Indonesia atau disingkat FHNK 2I, Nurul Hamidah pada media jpnn.com 22 Mei. Dia mengungkapkan pemerintah berulang kali memohon kepada semua pihak, mulai dari PGRI, DPRD maupun DPR RI dan pemerintah, untuk memberi kesempatan terhadap honorer diangkat menjadi aparatur sipil negara atau ASN P3K. Hal itu kata Nurul sebagai solusi penyelesaian masalah honorer dengan data 800-an sekian dan dibulatkan menjadi 1 juta. Di setiap permohonan, nah ini, kami selalu mencantumkan muliakan 1 juta honorer. Angka 1 juta itu dengan asumsi terhitung mulai tanggal atau TMT sampai batas 2018. Ini ada permohonan dari FHNK2I agar kiranya yang diprioritaskan itu angka 1 juta itu
diprioritaskan untuk TMT sampai batas 2018. Jadi kalau sampai batas 2018 ya otomatis 2019 tidak diminta untuk prioritas sepertinya teman-teman ya. Nurul mengatakan pemerintah semestinya menggunakan TMT maksimal 2018 sebagai dasar penyelesaian honorer. Sebaliknya, honorer yang TMT 2019 hingga 2022 sesuai cut-off pendataan. Nah, sesuai cut-off pendataan tenaga non-ASN yang dilakukan BKN sebaiknya mengikuti CPNS. Sebaiknya. Dia beralasan para honor muda itu masih punya banyak kesempatan menjadi PNS. Tidak seperti honor K2 dan non K2 yang tidak bisa lagi mengikuti seleksi CPNS karena terkendala usia. Tapi kita tahu bahwa banyak juga non K2 itu usianya yang ini teman-teman kita yang 2019 mengabdinya tapi usianya sudah ini teman-teman ya. Karena kalau CPNS itu kita tahu bahwa maksimal itu 35 tahun 0 bulan. Jadi kasihan juga buat teman-teman yang memiliki TMT 2019 tapi usianya sudah lebih dari itu. Nurul masih ingat ketika banyak honorer menolak solusi P3K. Pihaknya gencar meyakinkan semua honorer agar mau menerima P3K. Namun setelah DPR RI dan pemerintah betul-betul memprioritaskan P3K, banyak yang berbondong-bondong masuk dan rela menjadi honorer agar bisa terakomodasi. Nah, ini kembali seolah-olah menyinggung teman-teman ya. Menurut Nurul sangat tidak adil bila honorer baru bisa merasakan afirmasi untuk menjadi P3K. Padahal honorer tua harus meninggalkan waktu lama. Oleh karena itu pemerintah diimbau mengutamakan TMT. Jadi ini himbauan teman-teman ya, TMT sampai maksimal 2018 sebagai dasar penuntasan honorer dengan acuan Dapodik. Jadi ini acuannya TMT 2018 dasar penuntasan honorer dengan acuan Dapodik atau Info GTK Kemendikbud Ristek. Di sana tertera TMT kawan-kawan yang saat ini Dapodiknya masih terkunci oleh pusat. Datanya kami yakin 98% valid. Nah, ini diyakini bahwa di data yang ada di Dapodik itu 98% valid. Nah, berarti hanya ada 2% yang diragukan. Dia berharap semoga apa yang FHNK 2I sampaikan membantu pemerintah dalam menyelesaikan honorer dan pendaftaran P3K 2024 segera dibuka atau dimulai. Honorer yang tercecer segera terangkat ASN P3K menyusul rekan-rekannya yang sudah lebih dahulu menerima SK P3K. Nurul mengaku kasihan melihat honorer yang menanti pembukaan pendaftaran P3K. Pendaftaran Juni pun belum tentu dibuka karena pemerintah baru menyampaikan estimasi alias perkiraan saja teman-teman ya. Bahkan Menpan pernah menyampaikan bahwa itu Juni paling lambat Juli. Kalau yang diambil paling lambat ya masih sama. Di ujung pemerintahan saat ini FHNK 2I berharap ada kesan baik yang bisa dikenang honorer. Memang sudah 700 ribuan guru yang ditingkatkan status menjadi ASN P3K. Namun masih banyak guru honorer dan tenaga kependidikan alias tendik yang belum terangkat. Jadi ingat ya, tendik tetap di sini ini teman-teman ya. Diingat juga. Nurul berharap TMT yang tertera di data pokok kependidikan menjadi acuan pula dalam memberikan dana pensiun P3K sebab bertahun-tahun mereka sudah mengabdi. Bahagia sekali bila pengabdian kami betul-betul dihargai, selain menjadi ASN juga mendapatkan dana pensiun nantinya. Diketahui sebanyak 770 ribu honorer yang masuk database BKN bakal tidak terakomodasi. Nah, untuk informasi selengkapnya terkait hal ini bisa dicek di video admin sebelumnya. Ini lantaran jumlah formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang disiapkan tahun ini tidak sebanyak jumlah honorernya. Menteri Pan-RB atau Bapak Abdul Azwar Anas mengungkapkan jumlah honorer yang masuk dalam database adalah 1.788.000 sekian. Di sisi lain, formasi yang telah ditetapkan Kemenpan RB untuk rekrutmen CASN 2024 sebanyak 1,28 juta atau 1.280-an. Terdiri dari 1,01 formasi P3K instansi pusat dan daerah dan sisanya ada 278.000 sekian untuk CPNS 2024 formasi instansi pusat dan daerah. Nah, itu teman-teman ya. Jadi ini adalah informasi yang teman-teman silahkan sampaikan apakah setuju TMT 2019 ikut CPNS atau seperti apa. Mengingat banyak juga TMT 2019 yang usianya sudah
lebih atau tidak memungkinkan untuk ikut CPNS. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.